Baik, siap belajar firman Tuhan? Ya, kita buka ayat pertama Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Kalau nggak salah nanti Sustineka akan isu kena piria, saya janji itu. Iya. Ini ada Sustin bersama Edward. Sabtu lalu ketemu kemarin dulu, dan hari ini bisa hadir di sini. Ya. Udah, Yohanes 1 ayat 12. Kita akan belajar hari ini tentang hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Ada 4 sebutan buat kita. 1, anak-anak Bapa di surga. Ya, 2, murid Tuhan Yesus. Ya. 3, mempelai Kristus. Kenapa itu? Apa yang bunyi itu? Ya, saya ulangi lagi. Ada 4 posisi yang kita harus tahu dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Ya, yang pertama memang kita anak-anaknya. Pencipta alam semesta mengangkat kita karena kita percaya Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya. Lalu dia angkat kita lagi menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia angkat kita lagi menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Dan dia angkat kita lagi menjadi mempelai, ya, mempelai perempuannya Tuhan Yesus. Nah, ini urutannya kita sebagai orang Kristen. Udah, nah kita baca ayat ini dulu. Nanti saya ulangi yang 4 itu. Ayo kita baca Yohanes 1 ayat 12. 1, 2, 3. Yohanes 12 atau 14? 12. Ya, 1 ayat 12. Iya, ayat 12 ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya, cukup sampai situ saja. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus, yang mengaku dosa dan bertobat, maka kita diberi kuasa. Ya, diadopsi. 1 ayat 12. Diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Kemarin hari Jumat kami pelayanan di Jerman. Di satu keluarga dari Jakarta, keluarga Wicak. Nah, ternyata waktu istrinya Pak Wicak ini namanya Bu Sri dari Jakarta juga, masih student di Gießen, kota Gießen. Ternyata ketemu dengan seorang tante. Ya, ternyata orang ini orang Jerman asli ya, orang kulit putih, nggak punya keluarga, ya. Dia pernah pacaran, nah tapi zaman perang dulu. Jadi waktu itu pacarnya itu tentara, dan ternyata kena tembak di Austria waktu perang, dan waktu itu nggak ada pengobatan, dan pacarnya itu meninggal. Dan dia memutuskan nggak menikah karena dia hanya cinta tentara ini. Nah dalam keadaan seperti itu, terus dia ketemu dengan mahasiswa Indonesia namanya Sri. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Nah, Sri ini sebagai mahasiswa Indonesia juga penuh perhatian kepada orang tua ini. Namanya Anna Mari. Nah, sampai suatu hari waktu student ini belum lulus, ternyata Anna Mari ini diam-diam ngurus surat adopsi ke Greg ya, di pengadilan sana. Kaget juga dia. Ya, suatu pihak dia juga senang, tapi suatu pihak dia sedih. Sedihnya kenapa? Aduh, kira-kira orang ini ngarepin apa ya? Aku nggak punya papa, cuma student. Tapi ringkas cerita, dia diadopsi. Dan sejak hari itu, dia jadi anaknya sah. Ya, jadi dia langsung jadi warga negara Jerman. Nah, setelah Sri ini menikah, mereka dapat rumah yang cukup besar. Nah, waktu itu Anna Mari ini masih tinggal di rumah sewa begitulah. Terus Sri berunding dengan istrinya, waktu itu mereka belum punya anak. Gimana kalau jangan panggil mama itu tinggal di sini? Boleh. Cukup lama sampai 2 anak itu lahir. Jadi 16 tahun ada di rumah mereka sampai meninggal. Dan diurus semuanya itu. Wah, saya dengar cerita itu luar biasa. Walaupun bukan darah daging, tapi karena ada surat adopsi sah dari pengadilan.
Kita bisa bayangkan ya. Walaupun bukan darah daging. Nah, saya percaya di antara kita semua, termasuk mengikuti online, pasti pernah dengar cerita-cerita seperti ini. Yang nggak ada hubungan darah daging, tapi diadopsi. Haknya sama nggak dengan anak kandung? Nah, ini ayat. Yohanes 1 ayat 12 ini, siapa yang percaya Yesus dan menerimanya, disahkan jadi anak-anak Bapa di surga, pencipta alam semesta. Kok nggak amin, nggak bahagia? Telat lagi amennya. Lagi nulis. Iya. Saudara, apa yang terjadi suatu hari ada di antara saudara orang-orang sudah lama tinggal di Belanda, lalu Koning William Alexander adopsi saudara jadi anaknya. Kira-kira dapat barisan istana Oost-Indie di tengah. Dari ya, ngerti nggak maksudnya itu? Nah, jadi kalau kita manusia biasa bisa diadopsi oleh Raja Belanda, waduh nggak, udahlah. Lain ceritanya ya. Nanti adopsi tapi bisa tinggal di Belanda. Iya. Nah, itulah fakta. Jadi kalau kita ini karena sudah percaya Tuhan Yesus dan diangkat, diadopsi, salut, saudara. Salut. Betul? Apalagi mengalir darah Yesus di hidup kita. Wah, itu luar biasa. Kita ini anak-anaknya. Kita ini ahli warisnya. Betul? Ahli waris kerajaan surga. Nah, jangan main-main dengan itu. Saya tanya, apa yang terjadi kalau ada anaknya Raja Belanda? Saya nggak akan lupa itu. William Alexander menikah dengan Maxima. Itu 2 Februari 2022. Nah, itu pas saya dengan anak saya ngantar dia dapat beasiswa kuliah di Perancis. Dan 1 Januari 2002 itu euro berlaku pertama kali. Itu euro, ya. Nah, jadi pas mereka menikah, kami di Belanda, wah, ikut ramai di mana-mana itu. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau salah satu perempuan semua ya, anaknya kuningnya ada yang mati? Nggak ada yang perempuan semua. Apa yang terjadi kalau suatu hari, entah anak nomor berapa dari Raja William, itu nulis di email yang disebarkan bukan cuma ke seluruh Belanda, tapi ke seluruh dunia. Tolong dong, aku nggak bisa makan. Lu nggak kira-kira kalau sampai dia nulis begitu, kita nyalakan siapa? No, nyalakan anak ini, pasti nggak beres dia. Loh, iya dong. Loh, betul tidak, saudara? Ini anak kurang ajar betul kalau begitu. Kamu menghina papamu yang Raja Belanda ini. Walaupun bukan raja resmi dong, kan cuma simbol. Ngerti ilustrasi ini? Maka itu kalau kita ini anak-anak pencipta alam semesta, masih bisa khawatir ini, takut itu. Kita menghina siapa? Ayo kita menghina siapa? Kurang ajar nggak? Maaf nih. Lo kurang ajar nggak? Jahat sekali loh. Nah, saudara, posisi kita sebagai anak ini yang selalu digoyang oleh setan. Ganti ilustrasi fakta ini. Digoyang bagaimana? Ayo, setan goyangnya bagaimana? Posisi sebagai anak. Dibingungkan. Pikiran kita. Apalagi? Ayo. Kekhawatiran itu. Kita ya kecemasan. Takut dan macam-macam. Nah, ini yang menyedihkan hati Tuhan. Dengar. Seharusnya. Coba jawab pertanyaan saya, seharusnya. Kita ini lebih percaya papa kita atau percaya suara si setan? Maaf loh, seharusnya. Wajar. Tapi jangan tersinggung ya. Tapi faktanya. Nah, ini loh faktanya ini. Sering ragu-ragu, sering khawatir. Apalagi saudara warga negara Belanda yang dijamin oleh negara. Betul?
Nggak kerja aja masih diberi uang. Betul. Betul. Di Indonesia itu nggak kerja, ya risiko. Nah di sini itu dijamin. Walaupun nggak punya banyak uang, pasti nggak akan kelaparan. Itu masih meragukan Papa di surga. Jahat nggak kita? Ayo bertobat, saudara. Semua yang sudah pernah jadi orang tua, secara anak kandung kami nggak punya, saudara kenal kami. Tapi anak-anak kami luar biasa, bukan darah daging. Dan nggak ada yang pakai surat adopsi. Tapi betul-betul mereka nganggap kami itu papa mama mereka. Nah, saya bisa merasakan begini ya. Satu-satunya hal yang paling menyakitkan hati papa mama, kalau anak kita nggak percaya kita. Itu. Apa itu? Tolong matikan. Siapa itu yang disuruh? Udah saya nggak bisa lihat. Ada jasa dan bawa Hendrik. Siapa itu? Tolong matikan. Gini nak. Ini. Oh, ini. Itu dah. Enggak sengaja itu. Sebenarnya Sendiri. Sekarang saya mau tanya lagi. Yang sudah jadi orang tua, satu yang paling menyakitkan hati kita, kalau anak kita nggak percaya kita sendiri. Betul atau tidak? Betul nggak mama papa begitu? Itu sakit. Nah seperti itu Papa di surga. Kita sudah diadopsi sah, katakan amin. Amin. Menjadi anak-anaknya. Sudah ada meterai kekal, segelnya, darah Yesus dan Roh Kudus. Betul? Seharusnya setan nggak punya hak untuk ganggu gugat kita, menggoyangkan kita dalam posisi ini. Tapi ya itu, buat ragu-ragu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kemarin siang kami di Kapela. Nah ternyata ketemu satu orang namanya Lino. Famnya susah karena pakai fam Portugis. Nah ternyata dia lahir besar di Timor Leste. Sekarang ya dulu Timur. Nah terus dia cerita. Nah ini Terry ini nanya sampai apa ya Bu, gimana kamu? Karena dia sekarang pakai paspor Portugal. Karena kan Timor Leste di bawah sana. Nah, terus Terry tanya, gimana Pak? Masa ya kok bisa segala macam begitu? Nah, saudara, paspor itu membuktikan dia milik negara mana. Walaupun dia lahir waktu itu masih masuk Indonesia, Timor Leste itu ada surat sah, sehingga dia bisa tinggal bebas di EU ini, di European Union, ya. Semua orang yang punya paspor Eropa bisa tinggal, ya walaupun harus ada persyaratan khusus di 27 negara. Paspor itu sah. Nah hari ini siapa yang masih ragu-ragu dengan status sebagai anak, bertobat saudara. Karena itu menghina Tuhan. Nah sikap hati yang travel, kayak tadi itu ragu-ragu terus, itu yang akan jadi kelantannya setan. Oh enggak enak benar kelantannya setan. Ya, langganan katakan bahasa Belanda, customernya setan. Ikut. Ya enggak? Karena keraguan-raguan itu. Tadi nggak tahu Terry masih dengar tadi di mobil perjalanan setelah kami lewat Skipwalk ada WA, ada apps kepada saya nggak kenal orang ini siapa. Tapi sebut namanya, begini, saya telepon. Ada yang bisa dibantu, ya Pak. Saya ini sudah berapa bulan itu nggak bisa tidur. Hah? Anak muda, umur 30. Perempuan. Kasihan sekali. Terus, saya itu sering diganggu oleh kuasa gelap. Bahkan kalau saya tidur, saya sampai takut kalau mau tidur. Karena mereka itu merasa, saya merasa dipegang tangan, saya pegang kaki saya. Waduh, pernah diseret katanya. Waduh. Nah, terus saya cerita, saya ngomong ini ya, maaf, saya nggak pernah ketemu, saya cuma tanya. Setan itu seperti pesawat terbang, bukan helikopter. Loh, apa artinya?
Kalau helikopter bisa landing di mana saja. Kalau pesawat terbang, kalau nggak ada lapangannya, landasannya nggak bisa. Nah, coba periksa. Saudari tinggal serumah dengan siapa? Dengan mama saya. Cuma berdua. Iya. Mama sudah percaya belum? Belum, masih muslim. Nah, mulai kelihatan. Nah, coba cari landasannya berupa apa. Oh, dia ingat. Opa dari mamanya itu dukun. Ya, dukun. Nah, sebelum opanya ini meninggal, ternyata opanya titip sesuatu untuk cucunya ini. Nah, yang lebih hebat lagi, waktu itu dia ini belum lahir, masih dalam kandungan. Oh ya, nah itu landasannya. Saya ini sudah berusaha untuk cari hamba Tuni pendeta itu, karena dia belum lama juga percaya Tuhan Yesus. Nah, terus lagi yang kedua, maaf, kan kita nggak pernah ketemu. Lalu ngampuni papamu nggak? Wih, dia nangis. Sulit. Sebab itu umur 2 tahun dia ninggalin kami. Aduh, ternyata papanya itu orang Kanada, kulit putih. Nah, waktu dia umur 27 tahun, itu dia sudah percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus tuntun dia bisa ketemu seseorang. Saya nggak tahu orang itu siapa, nggak cerita. Dia yakin orang ini pasti tahu, ya, karena dia orang Kanada juga. Itu dia sebutin nama papanya itu. Luar biasa, sudah bisa ketemu. Akhirnya telepon. Nah, terus saya tanya, tapi waktu itu papamu minta maaf nggak? Enggak ngomong. Nah ini, jadi hal kedua, landasan setan bisa masuk karena kau sakit hati. Ya wajar ya, anak mana nggak sakit hati ditinggal begitu saja. Terus saya tanya, apakah mama menikah lagi? Enggak. Nah, saya doa. Saya nggak tahu tadi dengar doa saya bagaimana, terus saya cabut semua kuasa gelap. Saya minta maaf atas nama papanya yang ninggalin dia segala macam. Nah tadi pas mau mulai ibadah saya tanya, bisa nggak kamu ikut? Dia bilang, dia kira mengira saya apa-apa. Belum pernah loh saya ini jam sekian ini ngantuk. Kan belum jam 12 waktu Jakarta. Ya udah kamu tidur saja. Wih, luar biasa. Nah saudara, keraguan-raguan kita itu membuat setan senang. Maka itu kita bisa jadi membernya, jadi customernya, jadi lapelak kelantennya. Terus diganggu. Ayo hari ini kita bertobat kalau masih ada yang ragu-ragu. Sudah menghina Tuhan, nguntungin setan lagi. Aduh, kedengarannya aneh ya, nguntungin setan. Tapi fakta nggak itu sering terjadi dalam hidup kita? Nguntungin setan, jahat sekali. Harusnya kita akan nguntungin Tuhan. Betul. Karena dia sudah mati habis-habisan untuk kita. Ayo hari ini kita beres. Jangan pernah khawatir dan takut apa-apa lagi dalam hidup. Jangan pernah. Tadi pagi ada yang add saya. Ya. Dia tahu karena ramai di sosial media. Kalau Sabtu kemarin anak-anak saya banyak orang saudara juga mensyukuri 51 tahun pelayanan saya. Waktu saya add-nya apa itu di HP itu ya. Dia bilang, kalau lihat umur Bapak yang hampir 70 dan melihat kegiatan Bapak yang sesibuk itu, harusnya nggak seperti itu loh. Ya toh? Nah, terus dia nulis dari kitab Yosua, saya lupa pasal berapa, tentang penyertaan Tuhan untuk Yosua dan Kaleb. Nah, saya katakan kepada dia, itu anugerah buat saya. Dan salah satu yang saya yakinkan, karena saya tidak pernah bisa digoyahkan oleh si setan itu untuk meragukan Bapa di surga. Itu nggak bisa. Betul? Jangan mau diragukan. Saudara, Tuhan terpuji engkau. Muliakan namamu lewat hidup. Saya itu sampai hari ini, saudara,
Tuhan tuh tolong luar biasa. Itu belum pernah tahu rasanya orang pusing sakit kepala itu kayak apa, saya itu belum tahu. Sampai istri saya, bener sih kamu hidup ini, aku nggak tahu rasa pusing itu kayak apa. Dan orang berkata aneh sekali. Ya inilah terbukti. Anugerah Tuhan luar biasa. Untuk itu benar susah. Istri saya juga nggak ngerti bagaimana cara dia berharap. Itu karena posisi ini. Anak. Maka itu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Konservatif. Apakah yang di surga? Artinya apa kalau papa kita di surga? Kita anaknya. Oh, ya yang punya surga gitu loh. Bukan yang punya Albert Klein. Iya, yang punya surga. Kita harus ingat kalimat Yesus sudah luar biasa. Papa kami ada di surga. Berarti dia yang punya surga. Kalau papa kita yang punya surga, anaknya ya sudah, punya surga juga anaknya kok. Gak usah takut, gak usah meragukan. Betul? Dikuduskanlah namamu. Nah, jadi kalau saudara meragukan dia, namanya jadi kudus nggak? Nah, namanya jadi jelek. Sama seperti anaknya Kuning William Alexander. Loh, kamu anaknya kuning kok modelnya kayak gembel gitu. Maaf contohnya. Ya enggak, itu kan menghina bapaknya. Saudara, ayo kita ingat posisi ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, tugasnya sekarang. Kalau kita jadi anak-anaknya, punya tugas. Papa nggak minta banyak kepada kita. Papa nggak minta setiap bulan kasih persembahan 1.000 euro. Kalau itu dia minta, saya batal jadi anaknya. Betul nggak? Untuk apa punya papa yang mata duitan? Setuju saya ngomong ini? Setuju. Itulah. Banyak pendeta-pendeta khotbah, duit, beri, beri. Ngapain papa kita nggak mata duitan? Kenapa Sustina? Iya tuh, jangan hubungkan dia dengan uang. Nggak ada urusan itu. Ya, bahkan saya berani berkata, dan ini banyak pendeta nggak suka saya marah. Saya bilang, saudara nggak mau beri persembahan, nggak beri perpuluhan, Tuhan nggak marah. Dia nggak butuh duit kok. Betul, pekerjaannya meluat, tapi dianya tidak. Kalau beri, nggak usah pakai macam-macam. Ya, Tuhan nggak minta itu. Tugas kita cuma satu, bukan suruh puasa sebulan 40 hari, tekor. Dia minta bukan ya bagi doa 6 jam ya, enggak. Dia minta satu, buatlah bumi jadi seperti surga. Itu artinya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Dia nggak minta kita, tolong dong bangunkan aku gedung gereja yang besar. Enggak. Cari di Alkitab, tidak ada perintah untuk kita bangun gedung gereja besar. Tidak ada. Yang dia minta cuma satu, buat bumi jadi seperti surga. Itu permintaan. Anak loh, lagi sekali anak. Harus menjadi dewasa. Siapa berani orang tua, papa mama mana membuat acara ulang tahun anaknya umur 20 tahun tapi masih minta mainan mobil-mobilan? Oh Tuhan, ya malu bapaknya. Ya nggak mungkin anak begitu di ulang tahun ini. Nggak boleh juga. Kok sudah 20 kerja sendiri. Loh betul nggak saudara? Walaupun orang tuanya kaya, anak nggak boleh dimanjakan dengan uangnya. Jadi rusak itu nanti. Iya, kalau sudah 20, cari sendiri. Mau beli pos, mau beli apa, asal uangmu. Nah, begitulah Papa di surga. Kita ini sudah usia berapa? Masa minta terus. Iya toh, Papa kaya pun capek loh anaknya minta, Pak minta ini, Pak minta, Pak. Oh. Iya makanya.
Nah itu diajarkan gereja. Mintalah saudara, berdoalah. Kasihan Tuhan. Karena kita nggak diajar jadi dewasa. Ingat mempelai Kristus, betul? Ya. Kita ini mempelainya. Nggak mungkin Tuhan kawin sama anak-anak. Kita harus jadi dewasa. Kalau tidak, mau sampai kapan? Maka itu Tuhan minta kita untuk jadi dewasa, mengerti kehendaknya. Ya, saya tidak tahu saudara kan ngerti nggak ilustrasi yang saya beri. Berbahagialah papa mama ketika anak-anak mulai umur 20-an. Terus mereka datang kepada papa mama, bilang begini, "Pak, Ma, apa yang kami bisa bantu supaya perusahaan papa ini lebih gede lagi?" Mantap toh? Loh, betul tidak? Daripada umur sudah kepala 2 tapi minta aja kerjaannya. Capek itu papa mamanya. Nah, kapan saudara pernah doa seperti ini? Papa, apa yang bisa aku kerjakan untuk memperluas kerajaanmu di dunia ini? Betul nggak saudara? Apa yang bisa kami kerjakan supaya kasih Tuhan kenal oleh banyak orang di dunia ini? Itu yang Papa mau. Saudara, kalau hidup kita seperti ini hebat sekali. Coba buka Efesus 5 ayat 17. Salah satu tanda bahwa kita ini dewasa. Ya. Bahasa Belanda volwassen ya. Salah satu tanda kita ini volwassen, dewasa. Kalau ayat ini terjadi di hidup kita. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Susan bawa bahasa Belanda atau bahasa Indonesia? Terlalu kecil. Iya, nggak bisa dong. Ini Indonesia. Indonesia. Ganti yang gede ada tapi beratnya. Pakai apps, pakai di HP ada loh pesan gede. Enggak, pakai di HP. Oh ya, ntar biar anak saya nanti apa itu download ya Alkitab. Di HP bisa. Iya nanti. Bahasa Indonesia? Enggak, maksudnya di HP-nya Tante An. Oh, iya. Nanti kasih. Udah? Efesus 5 17. 17. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bacanya enak bodoh. Dengar gak deh? Ya. Betul. Kapan kita disebut bodoh oleh Tuhan? Kalau kita sudah gede, nggak ngerti kehendak papanya. Itu minta melulu kita jadi bodoh. Nah, kapan kita tidak bodoh? Kalau mengerti kehendak Papa. Sesudah pakai bahasa Belanda. Ada ya, coba. Ada. Sampai bahasa Belanda. Bahasa Belanda biasanya. Tina, Tina, ayo. Orang Belanda, baca. Belanda. Iya, bahasa Belanda yang kencang. Masuk rekaman nanti. Saya masuk dari HTB ya. Iya, boleh. Let's go. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Amin. De Heer van u verlangt. Apa kerinduan Papa atas kita? Kata bodoh pakai kata apa HTB-nya? Enggak ada. Denk goed na. Oh, Berpikir pikirlah baik-baik ya. Jangan bodoh. Bagus, Pak. Niet onverstandig. Oh, niet onverstandig. Daarom niet onverstandig. Darum ya. Terjemahan apa itu? MPG? ASV. Oh, ASV. Saudara, darum. Harus mengerti. Nah, itu tanda kita volwassen, kedewasaan kita. Mengerti kehendak Papa Mama kita. Mau apa? Mau apa? Oke, sampai di sini. Ada yang mau tanya dulu sebelum lanjut? Ayo. Yang di rumah, silakan online. Jawab, tulis, Terry yang baca. Ya. Jelas ya? Kita sudah berapa tahun jadi Kristen? Ayo. Berapa tahun ini? Ya. Nah itu dia, nggak dewasa. Ayo hari ini kita belajar. Nah untuk apa
Tuhan minta kita dewasa, ya itu tadi. Karena akan jadi mempelai Yesus. Nah, kita harus jadi dewasa untuk itu. Tapi sebelumnya, kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15, kita jadi apanya lagi? Setelah anak, ya, kita dewasa. Ini dia, Yohanes 15 ayat 15. Gak apa-apa Susan, nanti kan bisa lihat di Facebooknya ya. Oh, lampunya ya. Tarik. Nyalakan lampu. Ya. Oh, orang tua. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Oke, kita baca bahasa Indonesianya dulu. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, Ya. sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Luar biasa. Jadi, sebelum kita diakui sebagai sahabatnya Tuhan Yesus, ternyata status kita itu hamba. Oke? Kalau punya karyawan, punya pembantu, nggak mungkin dong suruh masuk kamar kita buka lemari. Ngerti maksudnya? Nggak mungkin. Nah itu dia. Mungkin bukan cuma nyuri, ya nggak mungkin lah. Karyawan, pembantu kok belum bertidur dulu. Nggak mungkin suruh buka kunci kamar, kunci lemari. Tapi sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia pesan. Sekarang aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi apa? Sahabat. Kenapa disebut sahabat? Karena, itu kata penting, aku telah memberitahukan semuanya kepadamu. Yang dikit juga dengar apa? Bahasa Belandanya siapa? Sustainable, sustainable. Ya, dengar baca. 15 ayat 15. Lagi. Ya sudah. Belum ketemu juga. Oh ya udah. Yang mana yuk? Siapa duluan? Ya, enggak tahu siapa duluan dong. Ya boleh yang lagi. Ik noem u niet meer slaven. Slaven ya. Want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Ja. Maar u hebt ik vrienden genoemd. Vrienden. Omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u hebt bekendgemaakt. Wow. Jadi Tuhan Yesus punya rahasia enggak kepada kita? Enggak ada. Semua yang sudah dia terima dari Bapa dia sampaikan ke kita. Ini luar biasa. Apanya luar biasa? Saya buktikan. Siapa pernah dulu les masak, les kue, les jahit, les bela diri? Ngerti semua. Ada yang pernah les? Oke, saya tanya. Bayar mahal pun ilmunya diberikan semua nggak oleh guru lesnya? Kenapa? Sebab gurunya takut dikalahin sama muridnya. Wajar nanti lebih pintar muridnya. Jadi berhak gak mereka itu sombong guru-guru les itu? Dia berhak dong. Tapi Tuhan Yesus gak begitu. Semua yang aku dengar dari Bapakku, aku sudah beritahukan kepadamu. Ini luar biasa. Betul? Jadi posisi ini yang Tuhan ingin atas kita. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Ini sudah akhir Agustus loh. Cepat sekali. 8 bulan sudah kita lewati loh tahun ini. Tinggal 4 bulan lagi tahun ini lewat. Kita sudah masuk 2024. Aduh. Iya cepat sekali benar ya, nggak rasa. Nah pertanyaannya, sampai mana posisi kita sekarang? Yang ngaku Kristen, ngaku anak Tuhan. Masih cengeng, suka nangisan. Bentar, aduh, minta terus. Kecewa, tersinggung. Tidak percaya. Nggak percaya lagi, meragukan Tuhan. Oh, saudara, ayo bertobat hari ini. Jadi sahabat, sudah nggak ada rahasia lagi yang Yesus terima dari Bapa. Semua diberitahukan kepada kita. Luar biasa. Berarti ternyata kita lebih sombong dari Tuhan Yesus. Ya betul nggak faktanya? Kita lebih sombong dari Tuhan Yesus.
Begitu rendah hatinya Tuhan kita itu. Maka kita ayo hari ini kita berubah dalam hidup saudara. Untuk jadi dari anak-anak, jadi hamba, jadi sahabat, jadi mempelai, pengantin perempuan Kristus. Itu kerinduannya. 2 Korintus 11 ayat 2. Paulus pernah ngomong begini. 2 Korintus 11 ayat 2. Mudah-mudahan saya nggak salah lihat ini. Saya cek dulu. 2 Korintus 11 ayat 2. Ah ya betul itu dia. Betul kok gitu. 2 Korintus 11 ayat 2. Nanti bahasa Belanda dibaca juga. 2 Korintus 11 ayat 2. Oke, bahasa Indonesia 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Keren ya. Paulus ini rasul. Ternyata rasul diberi kuasa untuk mempersiapkan pernikahan anak domba. Masih ingat ya? Itu kita paham. Dan dia berkata, aku cemburu loh kepada kamu. Kalau hidupmu gak benar, padahal kamu dipersiapkan untuk diperhadapkan kepada Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sebagai perawan suci. Saudara bayangkan, kerinduan Papa di surga. Kalau saya pakai istilah, nanti satu hari entah kapan, Koning William Alexander akan pasti mantu. Betul enggak? Nah, kalau raja mantu, seneng nggak saudara diundang? Seneng dong. Iya, enggak semua orang Belanda diundang, nggak cukup tempat. Tunggu, masih telepon. Tapi saya tanya, tolong jawab. Lebih senang jadi tamu undangan atau jadi mantunya? Nah ini yang penting. Iya, lebih senang jadi mantunya dong daripada yang diundang. Karena dalam buatan kitab Wahyu ada yang diundang masalahnya. Coba kita buka Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Tolong baca judulnya. Kalau ada bahasa Belanda juga baca judulnya ya. Wahyu 19. Nah, apa nyanyian? Atas jatuhnya Babel. Oh bukan, ayat 6. Betul anak domba tadi. Ayat 6. Perjamuan kawin anak domba. Nah, perjamuan kawin anak domba. Siapa itu anak domba? Tuhan Yesus. Iya, kita mempelai perempuannya. Bahasa Belandanya apa temanya itu? Ada? Tolong baca. Oh, Sustin mau baca Alkitab juga. Iya, ikut. Atau begini, Tante Sok pindah ke sini, Pastor Jerit nemenin. Ya ikut baca, karena Sustin ikut baca. Oh, iya. Ingin lihat. Ayat 6. Bahasa Belandanya apa? Yang bawa kita bahasa Belanda pasti. Forgot is allereerst. Ayat 6. Iya, 19 ayat 6. Perjamuan kawin. Perjamuan kawin anak domba. Iya, itu bahasa Indonesia. Saya ini tahu bahasa Belandanya. Forgot is allereerst in Mach. Itu bahasa Belanda atau? Iya, forgot is allereerst Baca ere. in Mach. Dari sini bruiloft van het lam. Nah tuh, the bruiloft van het lam. Itu yang betul. Itu terjemahan apa? Het boek. Het boek. Oh, het boek. Ja, boek. nee. The bruiloft des lam. Bruiloft Nah, van itu het lam. ya. Oh ja. Oke ya, karena yang baca orang Jerman jadi dialeknya dialek Jerman. Kita jadi bingung. Dialek Jerman. Iya. Saudara ini loh, pernikahan anak domba. Jadi Tuhan Yesus nggak akan datang ke dunia sebelum dia menikah. Catat itu. Betul? Karena dia nggak bisa datang ke dunia sebelum dia bisa menikah dengan gereja. Iya. Nah ini yang setan buat. Pengantinnya nggak siap-siap.
Sibuk sendiri, ribut sendiri. Aduh, kasihan Tuhan. Dia nunggu lama sekali. Udah? Baca ayat 6-nya. Ayat 6 dan 7. Bahasa Indonesia dulu ya. Ayat 19, ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara insan besar orang banyak. Ribut jadinya ya. Terus air bah. Yang hebat. Katanya Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Kapan? Waktu Yesus menikah. Terus? Dan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak ramai, saudara. Dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Haleluya. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus dan Pengantinnya telah siap sedia. nah, pengantinnya. Siapa pengantinnya? Kita. Ayo bahasa Belandanya. Itu sampai ayat 7 ya? Ja. Ya. Cepat, Sus Tineke. De bruiloft van het lam. Ja. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gebruis van vele wateren. Ja. En een geluid als zware donderslagen. Halleluja. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Amin. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Amin. Zijn vrouw. Zijn vrouw. Kita ini sudah disiapkan. Ingat tadi ada kalimat. Dia baru akan jadi raja segala raja setelah dia menikah dengan gerejanya. Nah, setan ngacak-ngacak hidup kita ini nggak siap-siap. Pengantin laki sudah siap 2000 tahun yang lalu. Bayangkan, pengantin perempuan masih dasteran semua begini. Istilahnya, aduh, kapan siapnya? Masih pakai pampers. Makanya itu kapan kita dewasa? Masih ribut sendiri. Urusan yang enggak, urusan terasi, tempe. Ngerti ya terasi ini? Berbahagia loh yang jadi pengantin itu ada ayat itu. Nah coba lihat ayat berapa? 10 atau 11. Berbahagialah orang yang diundang. Ayat berapa? Coba lihat. Saya lupa. Ayat 10 atau 11. Ada, makanya coba ayat berapa? 9 ya? 9. Oh ya, terima kasih. Coba baca ayat 9. Masih baju 19 kan? Ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ya, coba bahasa Belandanya. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, Enggak, saya kelewatan. Berbahagialah orang yang diundang itu, coba ulang lagi. zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal Nou. van de bruiloft van het lam. Salah. Ayat ini membingungkan saya. Maka itu saya bisa berkata, loh, kok bisa? Perkawinan anak domba ada yang diundang. Maka itu tadi saya tanya, kalau Kuning William Alexander mantu, kita memang kan berbahagia kalau diundang, tapi lebih hebat kalau kita jadi mantunya. Jangan bangga kalau kita bisa diundang ke pestanya raja. Ayo kita berusaha berjuang untuk jadi mempelainya, menjadi menantunya raja, betul? Nah sekarang gabungkan ayat ini dengan 2 Korintus 11 ayat 2 tadi. Aku cemburu dengan kamu. Ayat 2 Korintus 11 ayat 2 tadi. Aku cemburu dengan kamu, hai gereja Tuhan, dengan cemburu ilahi. Sebab aku telah mempersiapkan kamu untuk menghadap sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, hidup ini nggak bisa main-main. Maka itu sedih ya kalau kita sudah dengar firman ini, lalu gereja khotbahnya cuma berkat, berhasil, sukses, kaya. Kita nggak capek, saudara.
Hari ini kita harus berubah. Ayo berlomba-lomba menjadi mempelai Yesus. Jangan bangga kalau cuma jadi undangannya saja. Setuju semua? Kenapa, Sus? Ya. Nggak apa-apa. Ngerti ya? Ada yang tanya? Nggak apa-apa. Dia mempelai dia. Oh, sorry, itu bahasa Indonesia, mempelai. Berarti apa? Tadi mantu juga dia. Oh begitu, ya udah jelas. Terima kasih Suster Neka. Sudah kelamaan di Belanda. Oke, ayo mulai hari ini kita serius. Jangan jadi anak-anak terus. Betul? Mau susu doang, gak gede-gede kita ini. Harus siap dengan makanan-makanan keras. Sama jangan bubur terus. Nanti kayak bayi, enggak dewasa-dewasa. Apa? Saya mau tanya, Pi. Oh ya, silakan. Itu banyak orang gereja mereka pakai apa? Motivasi mereka di Wahyu 3 kan? Ketoklah dan bukalah dan mintalah kepada dan kamu akan diberikan. Oh bukan, Maka, bukan. Itu Matius 7. Itu Matius 7. Minta Ya. atau Lukas 16. Nanti kita lihat. Betul. Jadi Terry mengingatkan banyak gereja memakai ayat mintalah, carilah, ketoklah. Iya. Tapi betulnya salah. Coba kita buka Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9. Terima kasih Terry mengingatkan ini supaya kita jadi dewasa. Lukas 11 ayat 9. Dan memang ayat ini banyak disalahgunakan. Iya. Sehingga mempelai Kristus nggak gede-gede, anak-anak terus. Karena minta. Ya, Lukas 11 ayat 9. Baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan. Wih, ini memang janji yang enak loh saudara. Minta pasti diberi, cari pasti dapat, ketuk pasti pintu dibuka. Bahasa Belanda, ayo. Luister. Luister. Zo gaat het ook bij het bidden. Vraag en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en de deuren zullen voor je opengaan. Amin. Tapi tunggu dulu. Nah, coba ini dalam bahasa Indonesia ada kalimat oleh karena itu. Oleh karena Ya. Kalau ada kalimat oleh karena itu artinya apa sebelumnya? Ya, ada apa? Ada sesuatu bukan? Ya. Bahasa Belandanya apa coba? Sesuatu terjemahan apa? Beda enggak? Ada. Iya. Enggak, maksudnya oleh karena itu. Kita akan lihat. Oh, Ada apa? Terjemahan apa? ESW? HSP. ESW coba. Enggak, yang sesuai ada apa sekarang? Iya, apa? Iya. Akhir ya? Bukan. Lukas 11 ayat 9. Belum. Ayo, Tineke baca lagi 11 ayat 9. Kalimat pertama. Apa tadi? Tadi dari het boek Sarah. het HSV. En ik zeg u, bid en u zal Nah, gegeven worden. en ik zeg u. Aku mau ngomong pada kamu. Berarti kan ada alasan. Ya. Tadi dari headbook apa kalimat pertamanya? Yang headbook? Vraag. Oh benar, kalimat dari awal. Bid. Bukan bid tadi. Luister. Nah, luister, dengar. Ya, apa? Zo gaat het ook bij het bidden. Nah, sebentar, sohat. Zo gaat het ook bij het bidden. Artinya begitulah kalau kamu berdoa. Berarti kan ada alasan. Kenapa kita suruh minta? Kenapa suruh cari? Kenapa suruh ketok pintu? Ada alasan. Sesuai pakai terjemahan apa? 11 ayat 9. Karena kalimat pertama ini yang menentukan. Yang selama ini gereja tidak perhatikan. Bentar ya, Ya. 11 Ayat 9. En ik zeg u. Oh sama, en ik zeg. Ada terjemahan lain nggak? Yang Belanda? Apa ya? En dit. Boleh, NBG boleh. Agak lama tuh. En 9 is. En ik zeg u. Oh sama juga ya. Nah ini yang kita nggak pernah cari. Ada apa? Kita kok disuruh minta pasti diberi, disuruh cari pasti ketemu, ketok pintu pasti dibuka. Oleh karena apa? Buka ayat 5. Mulai ayat 5. Ini alasannya. Lukas 11. Nih ya Lukas 11 verse 5.
Nah, oke. Kenapa? Lalu katanya kepada mereka, Nah, katanya pada mereka terus. jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberi kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, pelan-pelan. Jadi Tuhan Yesus itu memberitahu kita, kalau minta, itu ada tujuan dan ada alasan. Apa tujuan alasannya? Begini, saya kasih ilustrasi Belanda. Maaf, yang ngikuti online, ya. Kami sekarang ada di Amsterdam Barat. Ya, Amsterdam West. Oke. Utara kita ini kota apa? Alkmaar? Bukan? Ya, Alkmaar. Alkmaar ya? Kalau yang nggak terlalu jauh kalau Groningen. Oke. Alkmaar. Alkmaar ya? Oke. Nah, ada orang Alkmaar sekeluarga mau ke Den Haag. Tengah malam sampai di Amsterdam West. Dan anak-anaknya kelaparan. Nah, tapi nggak ada toko buka, sudah malam, tengah malam kok Yesus berkata toh. Nah, tapi si papa bilang nggak usah khawatir. Ada rumahnya Sus Jerry. Ini alasannya. Kalau ada seorang di antara kamu tengah malam kedatangan tamu, tamu itu lapar, toko sudah tutup semua dan datang ke rumahmu, apes. Yang didatangi nggak ada makanan juga. Tapi yang didatangi itu kita. Tengah malam ada tamu. Tapi kita nggak perlu khawatir walaupun nggak ada makanan. Kita kenal baker di situ, ada bakar, toko roti sebelah situ misalnya. Kamu tunggu di sini ya, Sujerit ke toko, ke kenalannya. Ketok. Nggak tahu jam berapa ini? Pintu sudah dikunci semua, anak-anak sudah tidur. Sorry aku nggak bisa kasih. Tapi karena ada orang kelaparan di rumah, Sujerit kotok terus. Karena ada kalimat bagus di ayat 8. Karena sikapnya tidak malu itu. Saya ingin tahu bahasa Belandanya kalimat apa itu. Ada kata itu coba. Onbeschamheid. Tidak malu. Tidak malu. Ada terjemahan itu? Sustina coba baca ayat 8. Saya baca dari BB karena yang itu juga pakai darum itu di BB. Oh di BB oke ya. Jadi ada ayat 8. 11 ayat 8. Ik zeg jullie, zelfs al wil hij eigenlijk niet opstaan om je die broden te geven, toch zal hij je ze geven. Hij zal je zoveel geven als je nodig hebt. Oh enggak ada, enggak malu tuh enggak ada di sini. Jangan malu-maluin. Betul, kalau malu terlalu. Ini bahasa yang ini, tadi begini. Ik zeg u, zelfs als zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. Wauw, zoveel hij nodig heeft. Onbeschaamdheid. Onbeschaamdheid itu yang penting. Maaf ya saudara, saya mau uraikan pelan-pelan. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya kurang jelas. Karena Sus Jerry dengan yang punya pabrik roti itu teman baik. Sehingga ketika Sus Jerry ketok, buka pintu. Yang punya roti jawab, ketoklah sampai capek. Aku tahu kamu gak akan marah kalau aku gak bangun. Karena kamu kan temanku. Sejerit sama-sama gableknya. Ngomonglah sampai capek, kamu gak mau bangun. Aku tetap akan ketok pintu.
Dan aku tahu kamu gak akan marah karena kamu temanku. Ini luar biasa. Akhirnya kalah siapa? Yang kalah siapa? Pemilik roti. Saudara tahu siapa pemilik roti? Tuhan Yesus. Orang Bethlehem. Tahu kata Bethlehem? Rumah. Dia bangun juga. Karena ada yang minta on bescham. Tidak malu. Bescham. Tidak malu. Pelan-pelan. Mintanya untuk siapa? Ini yang saya mau katakan. Nah, bukan untuk diri kita. Kalau saudara dan saya minta untuk aku harus tahu malu. Hebatnya firman ini. Saya ulangi lagi. Kalau untuk diri kita harus bisa berkata cukup Tuhan. Amin. Tapi untuk orang lain yang perlu dan ketika kita tidak ada, jangan khawatir. Ketok rumah orang Bethlehem itu. Dia akan memberi sesuai yang kita perlukan. Untuk orang lain. Ini dari yang banyak pendeta salah khotbah. Minta. Akhirnya kita jadi perampok surga. Betul nggak? Minta semua yang tidak. Nah, ada jawaban Alkitab. Ini kalau kita tidak punya. Tapi kalau punya, kita buka Amsal 3. Apa seperti ya? Amsal 3 ayat 27 dan 28. Hebat firman Tuhan ini. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Kalau kita punya. Udah? Ayat 27 dulu. 1. Bisa saudara? Ayat 27. Ya, Sustin ikut baca juga. Nah ini sebentar saya tunjuk. Susan, ini loh Alkitab kalau di up gede-gede begini. Oh ya, dapat. Nah itu nanti. Alkitab cocok untuk orang tua. Ya, cuma yang di rumah lihat tuh Alkitab ini gede-gede. Iya, besar-besar. Iya. Iya, Bisa kalau besar. Iya bisa, makanya. Udah baca 27. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal mampu melakukannya. Ya, terjemahnya kurang tepat. Jangan engkau menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan kita tahan. Padahal kita apa? Mampu untuk melakukan. Nah, jadi jangan salah. Kalau kita tidak punya untuk menolong orang lain, minta orang Bethlehem. Ketok pintunya. Tanpa malu. Tapi kalau kita punya, jangan minta dia. Itu penjahat, saudara. Punya kok minta. Bagikan. Hebat ya. Bahasa Belandanya. Ayat 27. Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is om het te doen. Amin. Amin ya. Onthoud het goed, jadi jangan Tahan. Iya, jangan tekan. Itu orang pelit. Ya, sudah pelit stalker lagi. Oke, ayat 28 bahasa Indonesianya. Wah, ini luar biasa. 1, 2, 3. Janganlah engkau berlaku kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang dimintanya ada padamu. Kalau ada yang diminta oleh orang itu, jangan bilang besok ya saudara. Celaka kalau pakai besoknya orang Jawa. Nanti besoknya orang Jawa nggak nyampe-nyampe. Besok mati ini orang. Betul nggak? Mati ini orang. Hebat firman ini. Maaf ya saya berkata pasti yang belum pernah dengar firman ini saudara kan kaget. Kenapa gereja nggak pernah khotbah ini? Nah pendetanya pelit. Takut dia khotbah ayat seperti ini. Nah, betul tidak? Ayo, ini luar biasa.
tadi saya dikontak seseorang. Besok dia mau datang. Orang ini dari Muslim. Ya, besok mau ketemu di Den Haag, di Sion. Dia ternyata baru dengar kalau saya datang. Saya lupa tahun berapa. Kira-kira 2016. Hari itu saya lagi tunggu istri saya belanja di Tokopedia ya. Bawahnya Bijenkorf Albert Heijn ada toko Asia di Den Haag. Gua Asia bukan? Bingkai orang di bawahnya Bijenkorf dengan Albert Heijn samping itu. Mana mau apa saya lupa. Nah istri saya lagi belanja di situ, terus saya tuh nunggu di Hema, banyaknya di Den Haag, Hema lantai 2 atau kafenya itu. Ketika saya lagi nunggu dan saya minum kopi, makan sosis broad, tiba-tiba orang ini lewat. Nah saya itu pernah berapa kali ketemu dia, karena dia kerja di salah satu rumah makan Indonesia di Den Haag. Dia Muslim. Nah, tapi dia sudah mulai tertarik pada Tuhan Yesus. Begitu saya lihat dia, Roh Kudus bilang, cepat turun, dia itu perlu sepeda. Nah, kebetulan saya sudah bayar, dan saya langsung apps istri saya, kamu tunggu. Saya kejar, dia itu masih dapat, turun dulu lantai 2. Nah, terus sampai di depannya toko olahraga di Carlton atau apa itu ya? Iya, di Carlton. Di Carlton ya. Yang saya tepuk dia. Itu pokoknya turun ke bawah. Saya tepuk dia. Mau kemana? Dia bilang saya baru pulang kerja. Oh ya? Terus ini mulai ngomong dari mana ya tentang sepeda ini? Kan nggak enak gitu. Nah, terus kamu naik apa? Naik tram dan tram. Oh ya? Sepedamu mana? Aduh, Om. 3 minggu lalu sepeda saya dicuri. Wih, pas sekali kalau begitu. Terus? Ya nggak apa-apa lah jalan. Oke, sorry ya. Kamu mau percaya atau tidak, nggak usah mikir. Tadi Om itu dari atas tuh, emang. Lihat kamu. Dan jelas Tuhan nyuruh Om belikan kamu sepeda. Ih Om, jangan Om. Dia bilang enggak. Roh Kudus nyuruh. Maaf ya saya cuma ceritain. Dan hebatnya Roh Kudus itu beritahu harganya loh. Suruh milih yang 1.100 euro. Mahal. Saya bilang, jadi saya mikir, bukan soal mahalnya. Saya tuh mikir gini, di Belanda ini sepeda kan suka dicuri. Begitu sepeda mahal itu kan. Sayang. Saudara, tapi itu loh, saya mau taat pada Roh Kudus saja. Dia nangis. Nah, akhirnya saya bilang, ingat berapa waktu lalu pertama kali kita ketemu kamu main di restoran itu? Sebetulnya Tuhan saya bilang pada Om, papamu itu kemana? Dia nangis. Ninggalin kami Om sejak kami masih kecil. Dan Mama ke Belanda dan menikah dengan orang Belanda dan kami anak-anak di bawah. Nah ini masalah. Di jalan ramai itu saya peluk dia, saya bilang atas nama papamu, papa minta maaf. Nangis dia. Oke sekarang kita turun ke Carlton, kamu milih. Dan saya belum ngomong harganya dulu. Sudahlah kamu milih sepeda yang kamu ingin selama ini. Aduh, bagaimana Pak? Kalau ingin mahal, sudahlah. Mahalnya seberapa? Saya bilang itu nggak sampai jual rumah. Dia tertarik. Karena betul-betul dia milih. Nggak usah takut buka. Papa nggak akan marah. Papa nggak akan, kalau Papa bilang uangnya nggak cukup, Papa bilang nggak cukup. Dia milih 3. Tadi yang lebih murah enggak, bukan ini. Baru yang ketiga. Ya, saudara tahu 1.113 harganya. Itu luar biasa. Dan kebetulan saya dapat berkat. Saya langsung bayar. Wih, dia nangis lagi di situ. Karena dia memang pengen sepeda itu. Nah, saya sudah lama nggak kontak dia. Terus dia tahu besok mau datang. Ya puji Tuhan, Bapak senang. Nah, ini loh contohnya. Anak saya itu jadi saksi dan banyak orang tahu. Saya itu kalau dengan uang, saya nggak pernah merasa memiliki.
Kan kita ini cuma bendara, betul nggak? Bahasa Belandanya apa? Penningsmaster. Ya. Betul. Alkitab bilang kita ini bendara. Betul? Jadi yang punya uang siapa? Tuhan. Tapi banyak bendara pelit loh. Yang punya uang semua ini bilang jangan sayang. Yang punya uang siapa? Nah, saya itu nggak pernah tahan-tahan kalau yang punya uang suruh keluar. Ya saya kan keluar, bukan uang saya kok. Asal saya pakai baik-baik. Nanti kesaksian ini ada banyak yang kita bisa buat. Maka itu kalau orang itu perlu dan kita punya, jangan bilang besok balik ya, besok balik. Hari ini. Mudah-mudahan nggak ada yang nyesel dengar khotbah ini, karena yang pelit paling nggak suka dengar khotbah ini. Ya. Ada yang mau tanya, Pi? Ya, apa? Dia tanya, apakah penyakit mental seperti anxiety disorder, depresi, keinginan bunuh diri dan sebagainya itu karena kelainan otak atau serangan kuasa gelap? Ya. Pertama jelas serangan kuasa gelap. Anxiety disorder itu apa ya? Takut-takutin sampai nggak bisa menguasai diri. Bahasa Belandanya apa itu? Anxiety disorder. Angstanfälle. Angstanfälle. Ya, itu bahasa Jermannya. In Holland ook angst. Oh, angst juga. Achtervolgen. Itu jelas setan. Wordt achtervolgen. Achtervolgen ya. Akhirnya nyerang otak, nyerang syaraf. Dan dokter ngasih obat penenang syarafnya supaya nggak tegang terus. Hari ini tolonglah orang-orang yang punya penyakit itu. Kenalkan kepada papa yang baik itu. Itu tadi yang saya cerita di awal. Anak yang telepon tadi di Indonesia 3 bulan nggak bisa tidur banyak. Sekian lama nggak bisa tidur. Oke ya, jawabannya ada papa yang baik. Yang mengasihi kita, yang sayang kita. Dan memang itu pekerjaan setan. Buat kita ragu-ragu, takut. Nggak ada apa-apa padahal. Oke, saya kalau menemui orang seperti itu cuma tanya gini. Sejak kapan suara itu mulai muncul di pikiranmu? Oh, sudah 3 tahun ini. Oke. Suara apa yang paling sering keluar? Biasanya, kamu mati, kamu punya penyakit ini. Oke? Kalau suara itu benar, dan ternyata sudah 3 tahun kamu masih sehat, suka makan soto dan pecel, ngapain kamu takut? Loh, betul nggak? Jadi tunjukkan faktanya. Kalau kamu nggak mati-mati, sudah 3 tahun kok. Ngapain dipercaya? Lu ya atau tidak? Ini caranya. Ada lagi, Tem? Nggak ada lagi. Nggak ada ya? Depresi tadi. Kenapa? Depresi juga kan? Iya, makanya tuh jadi masuk macam-macam. Akhirnya lambungnya sakit, suhunya terlalu tinggi, asamnya, sudah kacau semua. Iya, tekanan darah semua, betul, fungsi ginjal, fungsi liver, kena semua itu dari otak, semua dari pikiran. Maka itu anak-anak papa di surga nggak perlu takut semuanya itu. Amin. Percaya firman Tuhan ini buat kita semua. Hari ini mau berubah. Siapkan diri jadi mempelai Yesus yang benar. Jangan gas terang terus. Siap ditandani. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.